I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Kaiju nomor 8. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat teman-teman yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan pertempuran terakhir antara Kafka melawan sosok Kaiju Eramereki, di mana tubuh dari Kaiju Eramereki saat itu akan segera meledak, dan Kafka menyampaikan kepada semua orang untuk memperluas zona bahaya menjadi dalam radius 5 km. Karena sesuatu dari wujud asli Kaiju Eramereki akan segera muncul. Dan beberapa saat setelah perkataan Kafka, ledakan yang amat kuat pun terjadi di tempat itu, yang membuat semua orang yang berada di dalam lokasi itu pun merasa sangat terkejut melihat apa yang sebenarnya udah terjadi. Kafka pun kemudian mengatakan, wujud aslinya pertama kali muncul 400 tahun yang lalu, baik bencana bersejarah yang bahkan pernah menelan Tokyo di masa itu. Dan seluruh jaringan kaiju yang berada di tempat ini semua berasal dari Shin Kaiju Eramereki ini. Kita kemudian diperlihatkan wujud dari Kaiju Eramereki yang dalam kondisi sempurnanya, di mana tubuh dari Kaiju Eramereki itu benar-benar sangat besar dengan jumlah mata yang juga terlihat sangat banyak. Beberapa saat setelah momen-momen itu, kita diperlihatkan Kaiju Eramereki yang kemudian melesat ke arah Kafka Hibino dan mencoba menelan tubuh Kafka. Ini menciptakan getaran yang amat kuat di sekitar lokasi pertempuran. Sedangkan di sisi lain, Ashiro Mina, Komandan Narumi, dan Wakil Komandan Sashiro Hoshina yang melihat semua kejadian itu pun tidak bisa mempercayai apa yang sedang mereka lihat. Karena selama ini yang mereka semua lawan adalah kaiju legendaris yang tidak lain dari Eramereki. Sedangkan di sisi lain, Komandan Narumi sejak awal sudah menyadari sesuatu yang aneh dari kaiju itu dan mengatakan di dalam hatinya, jadi jaringan kaiju, pantas saja banyak sinyal yang terdeteksi di dalam tubuhnya itu. Di sisi lain, Kaiju Eramereki yang gagal menelan tubuh Kafka kemudian melancarkan sebuah gelombang ultrasonik dan mengarahkan gelombang itu ke arah Kafka, yang membuat Kafka pun berusaha menghindari serangan dari Kaiju Eramereki. Sedangkan gedung-gedung yang saat itu ada di sekitar Kafka terkena serangan langsung dari gelombang ultrasonik itu, yang membuat semuanya pun hancur menjadi debu. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Ashiro Mina dan juga Wakil Komandan Sashiro Hoshina yang saat itu sampai terhempas karena kuatnya gelombang ultrasonik itu. Sedangkan di sisi lain, sosok Kaiju Eramereki sudah berada tepat di hadapan Kafka dan berniat melancarkan sebuah tinju ke arah Kafka. Tapi sayangnya Kafka saat itu lebih cepat daripada Kaiju Eramereki dan dengan lebih dulu melancarkan sebuah pukulan. Namun, serangan dari Kafka kali ini tidak berhasil sama sekali. Meskipun Kafka melancarkan serangan untuk mengakhiri semua pertempuran ini, Kaiju Eramereki berhasil menahan serangan Kafka dengan menggunakan salah satu lengannya, yang membuat serangan itu pun gak berhasil mengenai sosok Kaiju Eramereki. Kafka yang kemudian terpental ke belakang itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena beberapa saat setelah momen-momen ini, Kaiju Eramereki kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah tubuh Kafka, yang membuat Kafka agak kesulitan menangkis semua serangan yang dilancarkan. Kafka juga mengatakan di dalam hatinya, semuanya terlihat dengan sangat jelas. Dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan 4 abad yang lalu. Pertama-tama aku akan membuka celah dan mencari inti dari sosok Kaiju Eramereki. Namun sesuatu yang mengejutkan muncul tepat di hadapan wajah Kafka, yang membuat Kafka pun saat itu terkena serangan langsung. Sampai kepala dari Kaiju nomor 8 saat itu langsung menghilang. Untungnya karena pemulihan dari Kafka saat ini sangat cepat, dia bisa memulihkan kepalanya itu dalam waktu yang sangat sekejap. Tapi di dalam hatinya Kafka mengatakan, dia lebih kuat dari apa yang aku kira. Aku harus mencari cara untuk menghindari serangannya dan mendekat ke arahnya itu. Tiba-tiba, sosok Kaiju Eramereki itu membuka mulut
dengan kepala yang sangat besar itu. Dan sebuah cahaya pun mulai menyinari tempat itu dengan lengkingan suara yang sangat kuat yang bahkan bisa merusak gendang telinga orang-orang yang ada di medan pertempuran. Ruang kendali yang melihat semua kejadian itu pun benar-benar sangat terkejut. Begitu juga dengan Jenderal Nogizaka yang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Sedangkan di sisi lain, Kurusu pun saat itu mulai memastikan bahwa ada banyak sinyal kaiju baru yang telah muncul di medan pertempuran. Tapi jika dirinya perhatikan baik-baik, sinyal-sinyal itu tidak berasal dari kaiju baru, melainkan berasal dari semua kaiju yang pernah mereka kalahkan. Satu persatu kaiju yang pernah dikalahkan pun pada akhirnya muncul di medan pertempuran itu. Baik kaiju-kaiju yang pernah diciptakan oleh sosok kaiju nomor 9 pun juga telah bangkit. Sedangkan di sisi lain, rekan-rekan dari Kafka saat itu juga dihadapkan dengan kemunculan kaiju yang telah dikalahkan, yang harusnya nggak bisa bangkit kembali karena intinya telah dihancurkan. Tapi anehnya, semua mayat-mayat kaiju itu bisa bangkit dengan sendirinya. Ini membuat semua prajurit pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya udah terjadi. Sedangkan di sisi lain, ruang kendali saat itu langsung menginformasikan bahwa semua kaiju yang telah mereka kalahkan berhasil hidup kembali. Sedangkan di sisi lain, Kafka saat itu mengatakan di dalam hatinya, sepertinya memang inilah salah satu kekuatan dari sosok kaiju nomor 9. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membangkitkan semua itu? Dia kemudian mengatakan seberapa besar jangkauan serangannya, yang membuat ruang kendali pun saat itu langsung mengungkapkan dengan putus asa. Jangkauan serangannya mencangkup seluruh Tokyo, yang membuat orang-orang pun saat itu merasa bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Bahkan beberapa saat setelah momen-momen ini, Kurusu juga mengungkapkan sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia percayai, karena sebenarnya bukan di seluruh Tokyo, melainkan di seluruh negara Jepang. Baik Ashiromina dan Kafka Hibino yang mendengar semua ucapan seperti itu dari ruang kendali pun tidak bisa mempercayai apa yang sedang mereka dengar saat ini. Namun baru aja mendapat informasi seperti itu, seluruh pasukan khusus termasuk Ashiromina, Narumi, dan juga Soshiro Hoshina saat ini sedang dihadapkan oleh para kaiju yang pernah mereka kalahkan. Sedangkan Kafka di sisi lain saat itu mengatakan semua kaiju saat ini telah berkumpul. Padahal semua anggota sudah hampir mencapai batasnya. Aku harus segera menyelesaikan ini dengan cepat, ucap Kafka sambil melancarkan sebuah tinju ke arah kaiju era Mereki. Tapi sayangnya lingkaran-lingkaran misterius muncul tepat di hadapan kaiju era Mereki, yang membuat Kafka pun gak berhasil mendekati tubuh era Mereki dan terkena serangan dari sosok kaiju era Mereki itu. Ini membuat tubuh Kafka pun sampai terhempas. Kafka kemudian mengatakan, aku tidak bisa mendekat lagi. Sedangkan di sisi lain, Soshiro Hoshina yang melihat semua kejadian itu pun mengatakan, sepertinya kita kembali ke nol lagi, yang artinya kunci kemenangan kita telah tertutup. Namun di sisi lain, Komandan Narumi malah memaksakan kekuatannya untuk menggunakan senjata dari kaiju nomor 1 dan berhasil menebas sosok kaiju yang saat itu ada di hadapannya. Dia kemudian mengatakan, selama itu bisa membantu Hakaiju, kita harus tetap menggunakannya apapun yang terjadi. Sedangkan di sisi lain, Soshiro Hoshina saat itu menanyakan apakah Komandan Narumi masih menyimpan banyak tenaga untuk bisa memakai kekuatannya itu. Tapi Komandan Narumi mengatakan, aku bukan bicara tentang diriku. Tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Tubuh kaiju era Mereki saat itu langsung tergores, yang membuat wajah Soshiro Hoshina, Kafka Hibino, dan Ashiromina juga terkejut melihat semua kejadian itu. Dan terdengarlah suara dari Komandan Narumi yang mengatakan kepada seseorang, kau sudah mempelajari gerakannya dari mataku bukan? Ucapnya kepada orang itu yang ternyata tidak lain adalah Kikoru Shinomiya. Kita kemudian diperlihatkan Kikoru Shinomiya yang saat ini tiba di medan pertempuran dengan seragam kaiju nomor 4 dan mata kaiju nomor 1 juga. Entah apa yang sebenarnya udah terjadi antara Kikoru Shinomiya dan Komandan Narumi. Tapi episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Seperti biasa, untuk kelanjutannya belum rilis dan bakalan Mimin lanjut lagi kalau udah rilis. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you.